The date for the demise of the white minority regime has been determined. Sosok Nelson Mandela tak bisa dilepaskan dari perjuangan HAM serta kesetaraan ras di Afrika Selatan. Nelson Mandela mengabdikan hidupnya untuk melayani kemanusiaan. 18 Juli selalu diperingati sebagai Hari Internasional Nelson Mandela. Dia dikenal sebagai pengacara hak asasi manusia, tatanan hati nurani, pembawa damai internasional, dan Presiden Afrika Selatan pertama yang dipilih secara demokratis. Lahir di Vezo, Afrika Selatan pada 18 Juli 1918, Nelson Mandela dikenal juga sebagai seorang tokoh pejuang HAM persamaan warna kulit dari Afrika Selatan. Dia meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan pada 5 Desember 2013. Tepatnya ketika ia berumur 95 tahun. Dia dikenal sebagai seorang revolusioner anti-apartheid. Perjuangannya berhasil mematahkan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Pemerintahan Nelson Mandela berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika atau ANC pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Nelson Mandela adalah putra kepala suku Henry Mandela dari klan Madiba dari suku Tembu yang berbahasa Xhosa. Setelah kematian sang ayah, Nelson dibesarkan oleh Jongintaba, seorang bupati Tembu. Nelson membatalkan klaimnya sebagai kepala suku dan memilih menjadi pengacara. Dia kuliah di South African Native College dan belajar hukum di Universitas Witwatersrand. Dia kemudian lulus ujian kualifikasi untuk menjadi pengacara. Pada 1944, dia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika atau ANC, yaitu kelompok pembebasan kulit hitam, dan menjadi pemimpin Liga Pemuda. Di tahun yang sama, dia bertemu dan menikah dengan Evelyn Ntokomase. Mandela kemudian memegang posisi kepemimpinan ANC lainnya, di mana dia membantu merevitalisasi organisasi dan menentang kebijakan apartheid dari Partai Nasional yang berkuasa. Pada tahun 1952 di Johannesburg, dengan sesama pemimpin ANC, Oliver Tambo, Mandela mendirikan praktik hukum kulit hitam pertama di Afrika Selatan dengan spesialisasi pada kasus-kasus akibat undang-undang apartheid pasca 1948. Juga pada tahun itu, Mandela memainkan peran penting dalam meluncurkan kampanye pembangkangan terhadap Undang-Undang Izin Afrika Selatan. Undang-undang itu mewajibkan orang bukan kulit putih untuk membawa dokumen yang mengesahkan kehadiran mereka di area yang dianggap dibatasi oleh pemerintah. Selanjutnya, pada 1955, dia terlibat dalam penyusunan Piagam Kebebasan, sebuah dokumen yang menyerukan demokrasi sosial non-rasial di Afrika Selatan. Perjuangan Mandela tak selalu mulus. Pergerakannya pernah sangat dibatasi, baik perjalanan, pergaulan, dan pidatonya. Pada bulan Desember 1956, dia ditangkap bersama lebih 100 orang lainnya atas tuduhan pengkhianatan yang dirancang untuk melecehkan aktivis anti-apartheid. Mandela diadili di tahun yang sama dan akhirnya dibebaskan pada 1961. Nelson Mandela membenamkan dirinya dalam pembicaraan resmi untuk mengakhiri pemerintahan minoritas kulit putih, dan pada 1991 dia terpilih sebagai presiden ANC untuk menggantikan temannya yang sakit, Oliver Tambo. 2 tahun berikutnya, dia dan Presiden F.W. de Klerk bersama-sama memenangkan hadiah Nobel Perdamaian, dan pada 27 April 1994 dia memilih untuk pertama kalinya di hidupnya.
10 Mei di tahun tersebut, dia dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang dipilih secara demokratis. Sesuai dengan janjinya, Mandela mengundurkan diri pada tahun 1999 setelah satu masa jabatan sebagai presiden. Dia terus bekerja dengan Nelson Mandela Children's Fund yang dia dirikan pada tahun 1995. Dia juga mendirikan Nelson Mandela Foundation dan The Mandela Rhodes Foundation. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.